Selamat hari Minggu, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita, ibadah hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Kita menggunakan ibadah bentuk yang kedua. Jemaat Tuhan dimanapun berada, di rumah atau dimanapun, kita undang untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Bukalah gapura indah. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan kembali. Jemaat yang terkasih, kembali kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tuhan, kami berlumuran dosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersatu, kita berdoa, mengaku dosa kita dan mengucap syukur kepada Allah. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus
dengan segala keadaan kami. Kami manusia yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Kami kadang melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus, agar Engkau dapat membersihkan hati dan jiwa kami. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami pun bersyukur di tengah keadaan yang berat saat ini, di mana dengan kondisi yang melanda seluruh dunia pada saat ini dengan virus corona ya Tuhan, kami tetap diberi kesempatan untuk datang beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami, Tuhan membimbing hidup kami, dan Tuhan memberkati kami selalu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Mazmur 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dan dilanjutkan dengan ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 yang akan saya bacakan demikian. Aman dalam lindungan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ayat yang ke-15. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan kembali dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Dialah sumber
Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya yang terambil dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah Minggu pada hari ini di rumah masing-masing. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kembali kesempatan kita untuk memuliakan Allah dalam persekutuan ibadah Minggu bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Dan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa mohon pertolongan Tuhan. Kami mengaku bahwa hari ini adalah anugerah Allah yang sangat luar biasa bagi kami semua. Tuhan memberi hidup kami ada, dan hidup yang kami terima dari Tuhan ini adalah untuk memuliakan Allah. Dalam kesempatan hari Sabat Tuhan ini, kami mau belajar, kami mau mendengar firman Tuhan, dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Masuklah Roh-Mu ke dalam hati kami masing-masing, di tengah-tengah keluarga kami yang sedang bersekutu ini, agar kami dikuatkan, diteguhkan iman kami, bahkan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kami alaskan pemberitaan firman-Mu pada hari ini hanya di dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bersama dengan itu juga Kau memimpin hamba-Mu yang berdosa ini. Dengan pertolongan-Mu, kami senantiasa bersukacita dan berbahagia karena firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berseru. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu bisa juga membaca masing-masing, baca kitabnya. Saya membaca demikian firman Tuhan dengan perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku.
Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam kesempatan ini. Dan saudara sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, ketika kita mendengar nas ini, memang ada bagian-bagian nas yang cukup terkenal. Misalnya sering juga kita mendengar dalam khotbah penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ketika Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kemudian ayat yang ke-6 ini yang juga sangat terkenal sekali. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dua bagian nas ini yang sering kita dengar dalam khotbah-khotbah dan juga sangat terpatri sekali dalam hati tiap-tiap orang percaya dengan perkataan Yesus bahwa aku adalah jalan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat di awal, bagian awal nas bacaan kita, ketika Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini memberi kesan kepada kita bahwa Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Yesus akan pergi. Dan tentu juga memberi kesan kepada kita bahwa ada satu keadaan yang menggelisahkan hati ketika para murid ini akan ditinggalkan. Sehingga Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, tetap percaya kepada Allah, tetap percaya kepada Dia. Yesus juga menunjukkan kepada kita bahwa Ia kembali ke tempat dari mana Ia datang. Sehingga ketika Ia mengatakan bahwa Ia akan pergi ke situ dengan satu tujuan, untuk menyediakan tempat bagimu. Ini tentu meneguhkan dan menguatkan hati para murid. Walaupun mereka akan ditinggalkan, tetapi mereka harus teguh hatinya dan tidak menjadi gelisah. Sebab memang kita dapat menemukan juga pada bagian yang lain, ketika Yesus menjanjikan
seorang penghibur, bahwa walaupun mereka ditinggalkan, namun dia juga akan menjanjikan penghibur itu akan terus dan tetap bersama-sama dengan mereka. Masih dalam bagian pasal yang ke-14 ini, dalam perikop yang kedua. Sidang jemaat Tuhan, lalu kita menemukan bagaimana sikap atau respon para murid ketika mereka mendengar perkataan Yesus bahwa dia akan pergi, dia akan menyediakan tempat, pergi ke tempat dari mana ia datang. Ia datang dari kemuliaan dan kembali ke tempat kemuliaan itu. Tetapi lagi-lagi kita mendengar bagaimana respon salah seorang murid Tuhan Yesus, yakni Thomas, pada ayat yang kelima. Setelah ia mendengar, "Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ini yang kemudian menghadirkan jawaban Yesus yang sangat luar biasa pada ayat yang ke-6. Tuhan menunjukkan bahwa ia tidak tahu jalan kemana Yesus pergi. Bagaimana mereka dapat sampai dan dapat bersama-sama dengan Yesus kalau mereka tidak tahu jalan ke sana? Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tiga hal yang sangat penting ini menjadi suatu berita yang sangat luar biasa bagi para murid dan juga bagi umat Tuhan. Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Artinya tidak ada pilihan jalan yang lain selain Dia. Atau dengan kata lain, Yesus bukanlah salah satu jalan, tetapi satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Akulah jalan. Akan dia mau mengatakan kepada Thomas bahwa untuk jalan ke tempat di mana Yesus akan kembali itu, melalui Yesus mereka akan dapat sampai dan bersama-sama dengan Yesus kembali. Akulah jalan. Tidak ada alternatif lain. Kalau kita pikir mungkin kalau kita mau datang menuju ke satu daerah, mungkin banyak alternatif jalan. Tetapi jalan menuju rumah Bapa di surga hanya melalui Yesus. Kemudian kedua, akulah kebenaran. Dia menyatakan dirinya sang kebenaran itu. Dia adalah yang benar dan yang membenarkan kehidupan umat manusia. Melaluinya dan kebenaran di dalam Dia, manusia akan sampai ke rumah Bapa. Sebab pada bagian ayat 11 ini dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yang ketiga adalah akulah hidup. Ini menunjukkan kepada Yesus anak Allah yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia adalah kehidupan. Tapi dia pernah mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ia menjadi jalan kehidupan bagi manusia, sehingga orang yang percaya, kita sering mendengar kalau kematian itu tidak akan pernah memutuskan hubungan manusia dari kasih Kristus, dari kasih Allah akan dirinya. Sehingga walaupun sudah mati, dia akan hidup. Dia adalah kehidupan. Percaya kepada Dia, maka seorang akan beroleh hidup. Dan tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini penegasan yang sangat luar biasa sekali, supaya orang tidak berpikir untuk mencari jalan lain menuju surga. Orang tidak lagi berpikir alternatif yang lain untuk sampai kepada Bapa.
Yesus katakan, aku jalan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Sehingga pada ayat ke-7 yang mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus menunjukkan bagaimana hubungan dia dan Bapa sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika mau melihat Bapa, maka mereka melihat Yesus. Mengenal Yesus maka juga mengenal Bapa. Kemudian salah seorang murid yang lain juga, Filipus pada ayat 8, masih bertanya juga. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Memang semacam kritik dari perkataan Yesus kepada Filipus untuk menjawab pertanyaan Filipus, karena sudah dijelaskan, diberitahukan di atas bahwa ia dan Bapa adalah satu. Kalau mengenal dia, maka juga pasti mengenal Bapa. Tetapi Filipus kelihatan tertutup sekali pengertiannya terhadap apa yang telah dikatakan oleh Yesus, sehingga ia mau meminta, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Semacam kritik juga terhadap Filipus. Sudah bersama-sama dengan Yesus begitu lama, tetapi masih belum mampu untuk mengenal Yesus. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Lagi-lagi sama seperti dia juga menjawab tidak pengertian Thomas ketika ia mencari jalan untuk datang kepada Bapa. Yesus katakan, menunjukkan, menegaskan bahwa ia dan Bapa itu tidak terpisahkan, ia satu kesatuan. Sehingga dia katakan bahwa mereka harus percaya, bahwa kita harus percaya Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Sehingga apa yang ia katakan itu tidak ia katakan dari dirinya sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Yesus itulah yang telah melakukan segala pekerjaannya. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang diberitakan untuk kita hari ini, Yesus kembali memberikan satu jaminan kepada kita, jaminan kepada umat dan gereja, bahwa Dia yang memiliki kuasa, bahwa kehidupan orang-orang yang dikasihinya itu tidak akan Ia tinggalkan sesaat pun. Kalau kita mengingat kondisi, situasi yang sedang kita hadapi sekarang, mengkhawatirkan, mencemaskan, menakutkan kita. Semakin hari semakin bertambah jumlah penderita positif COVID-19. Demikian juga ODP dan juga PDP semakin bertambah banyak. Hal ini menggelisahkan hati kita. Tetapi Yesus Kristus mengatakan, ya jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Maka sikap percaya inilah yang sekarang ini menjadi satu kekuatan yang terus menerus menjadi energi bagi kita semua untuk menjalani kehidupan kita walaupun dengan segala keterbatasan yang ada.
Bahkan seperti Yesus juga katakan kepada murid-muridnya pada ayat yang ke-13 dan 14, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta satu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ia memberikan satu jalan keluar dari ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Ia memberikan pengharapan bahwa kita memiliki satu tempat untuk meminta, tapi meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Meminta di dalam namanya. Tentu sikap atau dalam hal meminta ini bukan menurut keinginan atau kehendak kita, seperti kita memerintahkan Tuhan untuk melakukan hal ini, hal itu kepada kita, tetapi meminta dalam iman, meminta di dalam sikap yang percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia memiliki kuasa, otoritas ilahi untuk melakukan apapun bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan umat percaya, bagi kehidupan gereja yang meminta di dalam namanya. Tuhan Yesus memberikan satu jaminan yang besar bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, tanggal 21 Mei kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Maka itu berarti dalam konteks nas ini para murid juga akan ditinggalkan. Yesus naik ke sorga seakan-akan membuat para murid, atau mungkin jika kita juga berada dalam situasi itu, kita akan merasa ditinggalkan. Yesus akan naik ke sorga, akan meninggalkan kita. Tetapi firman Tuhan hari mengatakan bahwa Yesus punya satu tujuan. Ia kembali ke tempat dari mana ia berasal, dan Ia akan menyediakan tempat. Artinya kita akan sampai dan akan bersama-sama dengan Dia, akan bersama-sama dan sampai ke rumah Bapa itu. Dan jalan kita adalah Yesus sendiri, karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan hari ini kiranya menguatkan, meneguhkan kita semua bahwa kasih setia Allah ini akan senantiasa menyertai kehidupan kita, dan kita percaya di dalam namanya, di dalam kuasanya. Setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Dia satu-satunya jalan hidup, jalan kebenaran, maka kita akan senantiasa bersama-sama dan bertemu dengan Bapa sampai kepada Bapa. Jaminan agar kita tidak merasa khawatir dan takut, dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita semua dalam keadaan apapun. Ini menjadi penghiburan kita, jadi satu semangat rohani dalam kehidupan kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan. Tuhan berkati. Jemaat yang berada di rumah masing-masing, saya mengajak kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkaulah yang telah menyertai segenap kehidupan kami sampai pada detik ini. Kami mengucap syukur atas keselamatan dari Tuhan, atas perlindungan, atas kekuatan dan kesehatan, atas pemeliharaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami diberi kesempatan untuk mengalami kasih-Mu tiap-tiap waktu sampai hari ini.
sehingga kami masih dapat duduk bersama dengan orang-orang yang kami kasihi untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Kami memohon kepada Tuhan, Engkaulah yang setia, yang terus menjaga kehidupan kami, menjaga keluarga rumah tangga kami, menjaga setiap orang yang bersandar dan berharap kepadamu, bahkan menjaga kami dari apapun yang membahayakan kehidupan kami, baik tubuh jasmani kami maupun kehidupan rohani kami. Kami mengucap syukur atas kekuatan dan jaminan firman Allah yang telah mengisi hati kami, mengisi kehidupan kami, agar kami tetap terus berjalan dalam kekuatan dari Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kami tetap teguh iman dan percaya sekalipun ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kami membawa ke hadapan Tuhan seluruh kehidupan gereja, kehidupan dan pelayanan umat di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami mendoakan Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat Majelis Sinode. Kiranya Tuhan memberkati badan pekerja harian Majelis Sinode di dalam tugas dan tanggung jawab mereka tiap-tiap hari. Tuhan melindungi segenap kehidupan mereka. Tuhan memelihara mereka dalam kesehatan dan kekuatan. Kuasa roh dan hikmat Tuhan selalu menyertai dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Tingkat tertinggi kepemimpinan GKI. Kami mendoakan resort-resort yang ada di wilayah pelayanan GKI, majelis-majelis jemaat, bahkan seluruh warga Gereja Kalimantan Evangelis dimanapun berada, agar dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan, gerejamu tetap diteguhkan dalam tugas dan pelayanannya. Terlebih dengan berbagai cara untuk tetap memberitakan kasih-Mu melalui pelayanan gereja, melalui kabaran Injil, melalui pelayanan kasih di antara sesama manusia, yang menandai kehadiran Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan umat dan gereja-Nya. Kami berdoa untuk orang-orang yang telah Engkau utus di ladang pelayanan gereja, para pendeta, penginjil, vikaris, pastor, atau juga para penetua, diakon, majelis gereja, dan orang-orang yang hatinya rela untuk ambil bagian dalam tugas dan pelayanan gereja. Tuhan memberi mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberkati kehidupan mereka, keluarga mereka, kehidupan pribadi mereka, pekerjaan mereka, bahkan juga guru-guru agama Kristen, guru-guru sekolah hari Minggu, agar mereka tetap setia dalam tugas dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga, rumah tangga Kristen, agar senantiasa juga dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kehidupan kasih-Mu tetap, kehidupan dalam kasih tetap hidup di dalam kehidupan tiap-tiap keluarga. Anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, bahkan anak-anak, remaja, orang-orang muda, kami mohon penyertaan Tuhan kepada mereka, agar mereka juga tetap bertumbuh di dalam iman bersama dengan keluarganya masing-masing, bertumbuh di dalam kasih akan Tuhan Yesus Kristus. Kami mendoakan mereka yang dalam keadaan lemah dan sakit, kiranya mereka dipulihkan kembali dari keadaan sakit penyakit mereka. Bagi mereka yang harus menjalani rawat,
baik di rumah sakit atau rawat jalan di rumahnya masing-masing. Melalui berbagai cara dan pengobatan yang berkenan di hadapan Tuhan, mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa kepada mereka yang ada dalam kelemahan, dalam pergumulan, dalam pengharapan, bahkan mereka yang ada dalam duka cita karena ditinggalkan, karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan mereka kasihi. Kami mohon penguatan bagi mereka yang lemah. Kami memohon kasih-Mu bagi mereka yang ada dalam pergumulan dan pengharapan. Engkaulah yang dapat memenuhi kehidupan mereka dengan apa yang baik daripada Tuhan. Kami memohon penguatan serta penghiburan bagi orang-orang yang sedang berduka cita. Biarlah iman mereka semua hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Biarlah pertolongan dan berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan juga secara khusus bagi tenaga medis yang saat ini berhadapan langsung dengan para penderita COVID-19. Kiranya mereka tetap diberikan kekuatan, daya tahan tubuh mereka, sehingga mereka mampu dapat melayani dengan baik. Dan biarlah orang-orang yang menjadi penderita saat ini yang ada dalam perawatan medis, kami mohon agar mereka semua dapat sembuh kembali, sehat kembali, dan mereka dapat kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan bagi mereka yang harus mengalami duka cita dan kehilangan orang-orang dicintainya, bahkan tidak dapat melayani orang mereka kasih bagaimana layaknya karena kematian akibat COVID-19 ini, kuatkanlah hati mereka, kuatkanlah pengharapan mereka ya Tuhan. Kami mendoakan agar kehidupan jemaat, mereka yang masih dapat menjalani tugas-tugas dan pekerjaan mereka dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, sertailah mereka ya Tuhan. Kuatkanlah dan lindungilah mereka. Demikian juga kami mendoakan pemerintah dengan segala daya upaya untuk terus bersatu melawan pandemi COVID-19 ini. Bagi tenaga aparat keamanan TNI, Polri, Tuhan Yesus menyertai mereka dan menolong mereka dengan kekuatan dan perlindungan. Mereka dapat menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian berbagai hal yang telah terjadi dalam kehidupan manusia, kekurangan, keterbatasan, penderitaan, bahkan berbagai macam hal yang terjadi yang dialami. Kami mohon pertolongan dan uluran tangan Tuhan agar kehidupan mereka senantiasa dikuatkan dan dipulihkan. Dan bersama dengan harapan dan doa semua orang, kami memohon ya Tuhan agar pandemi ini dapat berlalu, dapat dihalaukan dari kehidupan bangsa ini, umat manusia, bahkan dunia ini, sehingga kehidupan manusia menjadi normal kembali. Itu pengharapan kami bersama dengan semua orang. Berkatilah, dengarkanlah seruan kami ya Tuhan, dan ampunilah kami akan segala dosa-dosa kami. Kami mendoakan bagi mereka yang berulang tahun dalam satu minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati mereka dengan kebahagiaan, dengan ungkapan syukur, dan mereka sedang menyatakan ungkapan syukur mereka. Tuhan menyertai mereka dalam segenap kehidupannya, dan berkat-Mu senantiasa menyertai mereka. Kami mendoakan keluarga, saudara kami, teman, sahabat, orang-orang terkasih kami yang saat ini tidak bersama kami. Kiranya mereka dilindungi oleh Tuhan dengan keselamatan daripada Tuhan, agar mereka dalam keadaan sehat, selamat,
percaya ya Tuhan, bahwa segala pengasihan akan senantiasa tersedia bagi kehidupan kami, siang dan malam, pagi maupun petang. Doa syukur kami ini, doa pengharapan kami ini, seruan kami ini, kami letakkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan puji-pujian dengan judul Berdoalah dan Berjagalah. Berjagalah senantiasa
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar yang tertulis dari kitab Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami panggil di dalam Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami akan mengumpulkan persembahan syukur kami hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami kumpulkan hari ini boleh berkenan kepadamu untuk pelayanan bagi seluruh jemaat dan gerejamu. Terimalah persembahan syukur kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara kita mengumpulkan persembahan syukur kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 216, ayat yang pertama sampai persembahan selesai kita kumpulkan. Berlimpah sukacita di hatiku. Nyanyian pengutusan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 153, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita untuk mengakhiri ibadah minggu kita dengan menerima berkat Tuhan. Hiduplah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian ibadah minggu pada hari ini. Selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.